Yesus, di situ Tuhan Yesus ada, kemudian dia matanya buta, langsung dibawa oleh teman-temannya menghadap kepada Ananias. Jadi ada proses yang jelas gitu. Ini bukan abal-abal tiba-tiba disuruh baca, disuruh ngomong, terus Allah jadi saksinya. Saya tanya, ini siapa saksinya? Kok Allah? Padahal dari tadi saya penekanan ya, segala sesuatu dalam hal yang namanya bangsa Yahudi, ini merupakan apa yang dikatakan dalam Taurat, teman-teman. Ya, tidak akan pernah bisa sampai hari ini pun setiap orang berkata itu pasti yang namanya pembuktian itu harus membawa yang namanya saksi, teman-teman. Dalam hukum pembuktian, actori incumbit probatio, siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan dengan cara mendatangkan minimal 2 orang saksi, 2 alat bukti. Jadi kalau siapa saksinya? Allah, lu panggil Allah. Lu panggil Allah coba. Nggak ada, Allah nggak mungkin bersaksi. Toh yang mengatakan pun adalah Muhammad sendiri. Itu yang menjadi kebingungan antara umat Islam ini, bahwa ini adalah nabi yang sebenarnya atau nabi pendusta. Karena di dalam hal yang Tuhan Yesus katakan bahwa akan ada yang membawa namaku, seolah-olah bahwa dia ini adalah orang yang benar. Nah, seperti yang Muhammad katakan nih, dia bawa-bawa nama Tuhan Yesus, padahal dia nggak pernah bersaksi. Ini namanya ya, kesaksian. Sahih Muslim 41. Ya. Jadi, Muhammad ini bersaksi bahwa Nabi Isa, ini kalau mereka bawa-bawa Nabi Isa sama dengan Yesus, stop. Karena Nabi Isa itu tidak pernah bertemu Muhammad. Ya. Muhammad bersaksi. Ini Muhammad, syahadat Muhammad, teman-teman. Mungkin teman-teman semua belum tahu. Barang siapa mengucapkan 2 kalimat syahadat, yaitu tidak ada Tuhan selain Allah, yang selain disembah semesta alam, dan sekutu baginya, Muhammad ya sebagai hamba bersaksi bahwa Isa, ini kalimat syahadat yang benar, teman-teman. Kalian harus tahu bahwa Muhammad itu bersaksi menggunakan nama Isa. Isa itu pakai bahasa Yunani artinya Iso ya, Yesus yang artinya dalam bahasa Indonesia. Ya, hamba Allah. Tidak pernah ada Muhammad itu bersaksi mengatakan, ini dia bersaksi, dia tidak pernah melihat. Bersaksi itu apa, teman-teman? Melihat, mengalami, mendengar secara langsung. Tetapi Muhammad berani bersaksi mengatakan bahwa Isa itu adalah yang namanya agama, mengatakan bahwa Isa itu adalah hamba Allah. Itu suatu hal yang namanya keanehan. Makanya kita tidak pernah melihat bahwa yang dikatakan oleh Nabi Isa itu adalah kebenaran, atau perkataan Muhammad itu adalah benar. Orang dia nggak punya saksi, masa kau panggil Allah untuk bersaksi untukmu? Jadi ini suatu kekeliruan yang seperti dikatakan dalam Ulangan 18 ayat 15 tadi, bahwa lu jangan bawa-bawa saksi dusta atas nama, membawa-bawa nama Allah. Lu boleh enak saja ngomong ya. Dan yang menjadi pertanyaannya ya, kalau di dalam sejarah Alkitab ya, saya akan mencari tahu tentang Tiranus ya, sementara saya buka webnya ya. Yang menjadi pertanyaan saya, Anda sudah tidak tahu nih kapan, siapa saksinya ya, siapa yang mengangkatnya, tidak pernah ada ini ya. Jawaban ini semuanya Allah. Yang menjadi pertanyaan saya, apa mujizat Muhammad lagi kalau seandainya nabi-nabi ini semuanya dari bangsa Israel itu mempunyai mujizat? Hanya satu nabi yang tidak punya mujizat. Silakan membuktikan bahwa itu Allah benar. Baik. Tanding ulang. Semangat teman-teman, seru ini teman-teman. Ya, begini pisau ya. Saya tadi kan menuntut Tiranus, tolong Anda carikan dulu ya. Jangan sampai Anda stuck di situ. Anda yang bawa argumentasi, jangan sampai Anda buntu sendiri gitu ya. Coba dulu itu ya. Makanya saya memfokuskan ke satu tema dulu, teman-temannya, satu pertanyaan dulu. Kalau udah tuntas dijawab, saya akan beralih ke pertanyaan lain ya. Ini satu aja kagak kejawab, malah nanya lagi, ntar hilang ya. Gitu. Jadi kita minta pertanggungjawaban dulu. Tiranus ini di mana alamatnya, tahun berapa? Karena pengajarnya rupa-rupanya Paulus, teman-teman, dosennya ya. Baru dengar saya, teman-teman. Saya penasaran juga saya. Ya, aduh. Jadi teman-teman kita jawab dulu ya.
mata pisau begini ya. Saya kasih tahu dulu ya sama Anda. Tidak semua yang namanya saksi itu melihat dengan mata. Enggak. Enggak. Contoh di persidangan ya, ada namanya saksi ahli. Dia tidak melihat dengan mata ya. Ahli forensik, ahli digital, apakah melihat kejadian? Kagak. Mereka melihatnya dari teori, kan gitu ya teman-teman. Dari teori keilmuan dia, kan kayak gitu. Tidak semua jadi saksi itu adalah melihat dengan mata. Kalau Nabi Muhammad, siapa saksinya? Ditanyakan kepada kita. Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu, satu saksinya Allah, dua pembawa wahyu malaikat Jibril, tiga Nabi itu sendiri, yang keempat saksi kejadian ya Siti Khadijah istrinya ya setelah beliau pulang, yang kelima saksi ahli dari Warokah bin Naufal yang dia sebutkan ya. Ada 5 kalau mau kita gabung-gabung gitu ya. Kalau kita mau gabung-gabung. Tapi ya yang namanya kenabian itu kagak perlu saksi. Gak perlu saksi ya. Contoh ya teman-teman semuanya, Allah menciptakan langit dan bumi ya. Nanti kita pertanyakan, siapa saksinya? Allah menciptakan langit dan bumi. Gak ada. Tapi langit dan buminya tetap aja ada gitu ya. Jadi tidak semua diperlukan saksi. Kalaunya saksi itu boleh waktu mau kondangan nikah ya, boleh kayak gitu. Kalaunya diangkat jadi kenabian, itu bukan sebuah acara yang resmi. Pernyataan itu dari Tuhan semesta alam melalui wahyunya. Itulah pengangkatan nabi, bukan dilihat dengan mata gitu. Gimana sih? Aduh. Ya Paulus ini ya katanya rasul, teman-teman ya. Saya sebenarnya mau teman-temannya menanyakan tentang Paulus ini, banyak yang saya tanyakan. Cuma saya mencari dulu Tyrannus tadi ya, Tyrannus tadi. Karena di situ ternyata Paulus mengajar sebagai dosen selama 2 tahun gitu. Ya, jangan-jangan entah ngibul atau kayak gimana, alamatnya kagak ada juga Tyrannus ini ya. Kitab Anda itu kitab apa gitu loh, dongeng atau kayak gimana jadinya gitu ya. Buktikan dulu sama saya, Universitas Tyrannus itu tahun berapa, alamatnya di mana, kan kayak gitu ya. Karena saya bukakan data tadi udah saya bilang, universitas pertama tertua di dunia itu adalah dari Maroko gitu. Nah, berkaitan tentang masalah saksi ya, Yesus pun berkata seperti ini ya. Di dalam Yohanes 8 nomor 17, dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis, kata Yesus, bahwa kesaksian 2 orang adalah sah. Yesus siapa saksinya? Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, penyakit. Yesus bersaksi dengan dirinya sendiri ya. Terus dan juga Bapak jadi saksi. Apa? Yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Hei, itu Yesus ya kagak perlu saksi juga. Dia utusan dari Bapa, kayak gitu ya. Kagak perlu saksi, Yesusmu itu yang bilang ya. Dia bersaksi atas dirinya sendiri dan Bapa saksinya. Sekarang saya mau tanya, siapa saksi Yesus itu diutus ke muka bumi sebagai rasul? Dan sejak kapan Paulus itu terima wahyu dari Tuhannya Nabi Musa? Coba jelaskan sama saya, silakan. Ya. Oke ya. Baik. Ya, kalau kita lihat ya, ini pertanyaannya udah keluar lagi. Ya, kalau tadi saya udah jelaskan tentang Tyrannus itu di dalam Alkitab sudah sangat jelas ya. Kisah Para Rasul 19 ayat 9. Ya, tetapi dia terus menuntut ya. Kalau dia harus dalam bentuk secara yang namanya tertulis, tercatat ya. Artinya mereka nggak ngerti ini. Saat itu tuh orang belajarnya caranya seperti apa? Ya tentu belum disebut universitas. Ya. Jadi kalau lu mencari tentang yang namanya universitas seperti itu, tidak pernah ada, karena yang tadi kau bilang bahwa itu dari Maroko, itu baru awalnya disebut universitas. Tetapi jelas di dalam Kisah Para Rasul 19, di situ tadi kau sudah bertanya ya Ucup ya.
Siapa, di mana, murid-muridnya, itu jelas. Tapi kalau kau mau cari yang namanya universitas itu, oke, itu menjadi nanti ke depan. Ya, supaya saya bisa membongkar di sini, tetapi memang belum ada dalilnya. Ya, karena apa? Internet server error ya. Ini saya mencoba untuk membuka hal seperti itu. Ya. Nah, tapi yang sangat jelas bahwa di mana? Di Efesus. Ya, siapa muridnya? Ada 12. Ya, dan siapa pengajarnya? Paulus. Di ruang kuliah Tiranus tadi. Nah, kita kalau berbicara tentang apa yang dikatakan oleh Ucup tadi, ya terkait dengan siapa yang namanya menjadi saksi oleh Paulus tadi, ya saya sudah jawab juga nih. Ketika waktu Tuhan Yesus mengatakan bahwa aku bersaksi bukan atas kehendakku, ya memang harus ada minimal 2 orang saksi. Jadi sudah sangat jelas ya. Dan kalau Anda mengatakan tentang Yesus, ini sedikit aja karena dia udah keluar, ya. Jadi kata malaikat itu yang menjadi, yang mengangkat, yang kau bilang mengangkat, nih Tuhan Yesus ini sejak dia lahir, malaikat itu sudah berkata kepada gembala-gembala di padang, hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi kalau sangat jelas ya, Tuhan Yesus itu menyampaikan segala sesuatu dengan saksi. Apa yang terjadi? Gembala-gembala ini menjadi saksi. Makanya dalam tulisan Lukas ini, siapa yang memberitahu mereka? Malaikat. Malaikat punya Tuhan namanya Yesus Kristus. Nah, yang menjadi pertanyaan saya tadi, ya, apakah orang-orang atau Paulus ini yang tadinya dikatakan bahwa dia sudah saya bilang tentang yang namanya, nih ya, kita bukakan dulu nih, karena Alkitab sabdanya nggak jadi harus buka pakai Alkitab ini, itu nggak jadi. Nah, kalau kita melihat ya, Paulus ini adalah orang yang benar karena dia selalu melakukan suatu hal itu berdasarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Paulus ini bukanlah nabi, sekali lagi ya. Jadi ada orang-orang muslim atau mengatakan bahwa Paulus ini nabi. Jelas ini nabi adalah Ulangan 18 ayat 20 ya. Mana nih? Nah, ini ya. Mana sini sebentar. Sorry ya. Seharusnya tadi disiapkan ya. Jadi kalau dibilang Paulus itu memang nabi, siapa? Ini rasul. Jadi nggak ada yang dikatakan bahwa Paulus itu nabi. Nih, dari Paulus, hamba Kristus Yesus, dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Tidak pernah ada rasul, ada nabi di situ. Siapa yang mengatakan bahwa Paulus itu adalah nabi? Hanya Islam yang mengatakan itu. Paulus tidak pernah menjadi nabi karena yang dikatakan oleh Yesus yang ketika waktu dia bertemu bahwa dia akan memberitakan tentang Injil. Nah, siapa yang menjadi saksi? Dari tadi Ucup mengatakan bahwa oh tidak perlu yang namanya saksi, itu tidak perlu, itu adalah kesalahan besar ya. Ya, mata pisaunya mana? Ya, kita lab ulang. Mati sendiri labnya. Bentar ya, sabar ya teman-teman ya. Supaya dia sabar. Left. Nih. Jelaskan kabur. Sorry. Nih, lihat ya alasan tok-tok nih ya. Nah, tuh. Lab saya dimatikan gara-gara itu katanya. Memang nggak bisa siarkan lagi. Iya, makanya dimatikannya sepihak. Aneh kali TikTok ini. Malu itu TikTok. Aduh, ya udah kita ulang nggak apa-apa. Kita ulang waktu Anda tadi, kita ulang ya. Silakan kirim. Boleh. Oke. Iya, jadi tadi ya Anda sudah berbicara banyak ya terkait dengan permintaan Anda. Nih. Jadi Anda bisa baca di dalam situsnya di Bible ya. Jadi ini sangat jelas teman-teman.
Anda mau baca apapun yang ada di dalam Bible, itu adalah sumber sejarah yang jelas. Makanya Anda kalau cari di sini aja, nah, di sini ada disampaikan Paulus ya dalam ini kalau kalian baca ya teman-teman ya. Saya artikan aja ya supaya cepat gitu ya. Jadi di Efesus itu sangat jelas ya. Dia mengajarkan tentang Bible, Injil secara spesifik. Dan while Apollos what Korintias, nah ini sesuai. Jadi apa yang disampaikan di sini ini bangunannya ada. Ya teman-teman semua. Di saat itu coba teman-teman cari aja deh ya. Mau menjelaskan hal ini karena hanya tentang Tiranus aja kita berdebat segala sesuatu itu terlalu panjang. Jadi bukan berarti tidak ada. Dari tadi saya hanya minta untuk dibukakan ini dan kalian masih bingung dengan hal-hal yang namanya Tiranus, silahkan cari. Makanya aku bilang tadi, tinggal dicari dalam Bible itu tidak pernah ada kebohongan. Ya, apa yang disampaikan dalam Bible itu tidak pernah yang namanya bertentangan dengan sejarah. Nah, kalau kita melihat seperti apa yang dikatakan oleh Ucup tadi, ya, dia tidak menjawab kapan Nabi ini diangkat, terus dia mengatakan bahwa yang mengangkatnya adalah Khadijah, Waraka. Ini kesaksian dari Muhammad sendiri yang mengatakan menceritakan kepada kepada Khadijah. Kemudian Khadijah menceritakan kepada yang namanya Waraka bin Nawfal, Muhammad menceritakan pula. Semua yang disampaikan ini tidak ada saksinya dan kapan serta di mana diangkatnya tidak pernah ada. Makanya kita ini nggak pernah tahu Muhammad ini nabi beneran atau gimana. Karena semua itu bertentangan dengan Alkitab, teman-teman. Persaksian itu harus jelas ya. Harus ada minimal 2 orang saksi. Dia katakan bahwa di mana Yesus Kristus itu diangkat menjadi dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Malaikat menyampaikan kepada yang namanya gembala tadi. Dalam Lukas 2 ayat 11. Sangat jelas. Ya. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Anda mau tahu bahwa itu siapa dia diangkat? Dia tidak pernah diangkat. Ya. Tuhan Yesus itu datang dari surga dan turun untuk mengabarkan tentang kasih dan kebenarannya itu. Ya. Jadi kalau kita ngomong tentang yang namanya kesaksian, siapa yang mengatakan mengangkat Muhammad jadi nabi? Masa Allah turun dari atas bersaksi untuk nabi? Muhammad saja nih ngomong tentang kesaksian tentang Nabi Isa dalam syahadat mereka itu bawa-bawa Nabi Isa. Ingat ya Ucup ya, saksi ahli itu berarti orang yang mengetahui tentang apa yang dipelajari. Dia bukan menjadi saksi fakta, dia hanya mempelajari. Muhammad apa belajarnya tentang Isa? Mana yang dikatakan bahwa Muhammad itu belajar tentang Isa? Bagaimana dia menjadi saksi ahli, boy? Sedangkan Muhammad itu nggak pernah sekolah. Muhammad itu seorang yang katanya buta huruf ketika waktu dikatakan bahwa bacalah, Muhammad itu buta huruf. Tapi bagaimana dia bersaksi menjadi saksi ahli bahwa Isa adalah hamba Allah? Saksi itu kalau kau bilang bahwa saksi ahli, dia membaca dan mengerti, memahami apa yang disampaikan. Ini dia tahu dari mana Muhammad ini bersaksi. Makanya di sini dia mau jadi saksi fakta atau jadi saksi ahli. Pertanyaan saya, apakah Muhammad itu sudah menjadi saksi ahli ketika dia mengucapkan 2 kalimat syahadat? Tahu dari mana dia Isa? Dia aja buta huruf. Dia nggak ngerti apa-apa. Aduh, ini perilaku ini semua menghujat. Mereport ya. Jadi di mana Muhammad itu kalau dikatakan bahwa dia merupakan saksi ahli, saksi itu harus melihat tuh, Cuk. Ya. Saksi itu, bersaksi itu adalah orang yang harus datang, orang yang harus melihat, mendengar, mengalaminya secara langsung. Arti definisi bersaksi seperti itu. Ya, makanya kalau seandainya Anda mengatakan bahwa Muhammad itu tidak pernah yang namanya mengetahui, bahkan Muhammad itu adalah seorang buta huruf, tetapi tidak pernah mengetahui, kok tiba-tiba dia jadi saksi ahli untuk mengatakan Isa adalah utusan dan hamba Allah. Ini kalimat syahadat ya. Pertanyaan saya masih hal yang sama. Siapa saksinya? Kalau memang tidak ada ya udah bilang tidak ada. Siapa saksinya? Di mana tempatnya? Ya. Dan waktunya kapan? Ya. Waktu ini 5W1H ini Muhammad jadi nabi. Sesimpel itu. Oke. Sabar ya teman-teman.
Baik ya teman-teman. Sebelum merungkat tadi ya, nggak tahu juga nggak waras TikToknya tadi ya, mematikan sepihak live saya gitu. Habis itu kita live lagi ya. Tadi sudah saya jelaskan di sesi awal tadi ya, bahwa saksi itu tidak selalu harus melihat, seperti saksi ahli kan tidak melihat kejadian kan kayak gitu. Nah, kalaupun kita mau ambil saksinya siapa aja, saya sebutkan 5 tadi ya, 5 kayak gitu. Nah, kalaupun Anda tidak terima, itu masalah dari diri Anda kan kayak gitu, bukan masalah dari saya. Yang jelas saya jawabnya sesuai dengan fakta dan ada dalil yang saya tunjukkan ya. Kayak gitu. Waktu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terima wahyu pertama, siapa saksinya? Allah, malaikat Jibril, Nabi itu sendiri, saksi kejadian Khadijah, terus juga saksi ahlinya Warokah bin Naufal gitu. Terima atau enggak? Masalah dari diri Anda, bukan dari saya, kan gitu. Yang jelas kan itu sesuai dengan sejarahnya, sesuai dengan faktanya kan kayak gitu. Jadi ya teman-teman semuanya, kalaupun ya kenapa saya membawa Yesus tadi ya, sorry banget nih, karena apa ya, Paulus ini yang mengangkat jadi rasul ya, yang mengangkat jadi rasul itu. Kenapa enggak di zaman langsung ketemu Yesusnya gitu? Kenapa harus pengakuan sepihak dari Paulusnya? Katanya saksinya Ananias beserta dengan Paulus, kan kayak gitu. Kenapa enggak diangkat waktu ketemu Paulus dengan Yesus aja? Temuilah Yesus kan pada saat itu. Kalau ada perkataan Yesus, aku angkat kamu Paulus jadi rasulku. Ada gak kayak gitu? Tiba-tiba jalan ke Damsik, lihat cahaya, ketemu Yesus, diangkat jadi rasul. Nanti teman-teman saya jalan dari Banjarbaru ke Banjarmasin, di tengah di liang Anggang, nanti saya ketemu cahaya, diangkat pula saya jadi rasul ya. Nggak ada saksinya gitu, pengakuan sendiri gitu ya. Jadi kayak gitu. Coba Anda berpikir dulu di kitab Anda ya. Coba saya membukakan Yohanes 8 nomor 17. Kata Yesus yang bersaksi tentang dirinya sendiri dan Bapa. Haya. Anda mencari saksi siapa? Saksi Nabi Muhammad. Yohanes berapa? Yohanes 8 nomor 17. Oke. Ya, nomor 17 dan 18. Akulah yang bersaksi tentang ini ya teman-teman, kalau nggak percaya ya. Apa kata Yesus? Dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian 2 orang ada sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, ngaku sendiri ya. Dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Masa Bapa di sorga turun dulu ke dunia? Kan mau Anda kayak gitu kan? Itu di dalam kitab Anda. Kenapa saya larikan ke Yesus bukan Paulus? Karena Yesus yang ngomong kayak gitu. Saksi 2 udah cukup. Memang pembahasan kita Paulus gitu, tapi saya ambil contoh dari Yesus ya, ketika Anda mempertanyakan masalah saksi. Coba kalau kita membahas lagi di dalam Yohanes 17 nomor 8 ya, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Siapa saksinya Yesus terima firman dari Bapa? Siapa? Warna apa ya firman itu turun ya, jam berapa gitu, saksinya siapa aja? Tolong jelaskan sama saya ya. Kagak usah Paulus dulu, Yesusnya aja dah dulu ya, kalau kayak gitu ya, karena Paulus ini bermasalah. Coba Anda lihat di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 1 ya. Di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 1, di situ ya Paulus ngaku nabi. Nih ya, saya tunjukkan. Nih. Ya. Nih. Pada waktu itu dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar. Siapa namanya? Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kiren, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes, dan
Paulus, ya. Dia sendiri ngaku-ngaku jadi nabi, jadi rasul. Siapa saksinya? Silakan. Itu orang yang mengatakan, bukan Paulus yang mengaku. Ya, kita jawab dulu, itu simpel itu, cara bacanya aja salah itu. Ya, jadi Anda bertanya tadi ya. Ya, ketika waktu Anda mengatakan seperti itu, ya dalam Yohanes tadi ya, ini jawabannya terlalu simpel ya. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini tuh, ini Allah Bapa yang ngomong sendiri ketika Yesus dibaptis. Sesudah Yesus dibaptis, keluar dari air pada waktu itu, ya, dari langit terbuka, ia melihat roh Allah seperti burung, ya, turun ke atasnya, lalu terdengarlah suara dari surga. Ini Bapa yang ngomong, ya, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Makanya mereka tahu bahwa siapa Yesus Kristus adalah anak Allah. Ya, makanya yang kita ketahui itu sangat jelas. Ini kesaksian Allah ketika Yesus dibaptis. Anda nggak bisa ngarang kalau dengan Alkitab, ya. Anda mau ngomong waraka binofal, sangat jelas di situ mereka bukan menjadi saksi fakta. Mereka mendengar apa yang menjadi kesaksian dari Muhammad. Yang dikatakan di situ bahwa Muhammad itu selimuti aku. Muhammad belum menceritakan kok kalau permulaan wahyu ini. Kemudian dia menceritakan kepada Khadijah. Bagaimana Khadijah menjadi saksi? Dia saksi ada cat yang nggak jelas. Khadijah ngomong sendiri apa yang dikatakan Muhammad, kan tidak masuk di akal. Saksi, bersaksi itu harus melihat secara langsung. Apa definisi saksi? Kita buka KBBI aja lah ya, supaya tahu ini. Melihat, mengalami, nih, mengetahui sendiri. Saksi, orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa itu. Jadi tidak ngomong-ngomong asal di sini, Ucup. Apa yang disampaikan itu harus sangat jelas kalau yang namanya kesaksian. Bukan lu dengar dari orang, lu bersaksi lagi. Itu namanya saksi dusta. Kalau orang bilang saksi dusta, lu juga akan bersaksi dusta. Ya, jadi itu hal-hal yang simpel. Makanya kalau dibilang waraka binofal, Khadijah, gak pernah ada. Tetapi Tuhan Yesus sangat jelas. Ketika Tuhan Yesus dibaptis, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Makanya itu terjawab saat itu juga ketika kau membuka dalil itu. Maka Allah Bapa itu mengatakan sendiri, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu Tuhan Yesus, gak ngarang-ngarang. Ya, sekarang apa yang terjadi dalam kehidupan Paulus dan Tuhan Yesus sangat sejalan. Paulus mengajarkan tentang kebenaran yang berasal dari Yesus Kristus. Ya, tidak pernah ada Paulus itu mengajarkan untuk menguntungkan dirinya sendiri. Bahkan Paulus pun membuat mujizat, segala sesuatu itu mengatasnamakan Tuhan Yesus. Ya, kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul, mari ya kita bukakan ya. Kisah Para Rasul 16 ayat 18. Ya, karena ini halnya ini itu aja, kesentuh juga tidak ada. Kita tanya pun nggak pernah ada lah. Minimal ada lah ya yang bisa dikatakan bahwa Muhammad itu menjadi seorang yang benar-benar dari firman yang benar gitu. Ini nggak pernah ada. Nih. Nih. Paulus membuat mujizat jelas. Ya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nih, kalau memang dia bukan datang dari Tuhan Yesus, hal itu dilakukan hari lamanya ketika Paulus tidak tahan lagi, ada gangguan, ia berpaling kepada roh itu. Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika roh itu keluar juga. Artinya Paulus ini demi nama Tuhan Yesus, seperti yang dinubuatkan dalam Yohanes 15 ayat 16, tadi dikatakan bahwa engkau akan berbuat. Dan kita melihat dari buah-buah Paulus, dia tidak pernah yang namanya takut dengan kebenaran. Dia mengatakan semua dengan yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Mengusir roh jahat pun dengan Tuhan Yesus. Tidak pernah Paulus itu mengatakan demi nama Allah, tidak pernah. Ya, Paulus mengajarkan segala sesuatu, dan bahkan Paulus itu punya mujizat. Kalau kau tidak percaya bahwa Paulus punya mujizat, ini ada Paulus ini. Membuat mujizat apa? Yaitu mengusir setan. Melakukan segala sesuatu yang namanya hal-hal itu menguntungkan orang. Perbuatannya itu menguntungkan orang, mengeluarkan orang dari yang namanya setan. Sekarang, apa mujizat Muhammad?
Karena kau sudah bingung ini siapa yang namanya mengangkat dia jadi nabi, siapa yang ngomong menjadi saksi, di mana, bagaimana dia diangkat menjadi nabi. Ini kita nggak pernah tahu. Makanya aku tanya lagi, kalau memang Muhammad itu adalah nabi yang benar, di mana dia mempunyai mujizat, perbuatan ya, perbuatan bukan kata-kata. Mujizat itu perbuatan, bukan kata-kata. Ingat, silakan. Bentar dulu ya, tunggu waktu. Begini ya. Sebelum ke mukjizat Nabi Muhammad, karena terlalu banyak mukjizat Nabi Muhammad itu saya ceritakan sampai pagi nggak selesai masalahnya ya. Jadi terlalu banyak masalahnya. Jadi satu-satu dulu maksud saya gitu ya. Jangan kalau ke mukjizat gampang saya bukakan ya, mukjizat Nabi Muhammad apa saja. Banyak itu ya. Keluar air dari tangannya itu salah satu ya. Terus menyembuhkan orang buta ada juga kayak gitu ya. Bahkan saksinya ada gitu. Membelah bulan saksinya pun juga ada kan kayak gitu ya. Banyak ya. Kalau saya ceritakan itu sampai subuh kagak selesai ya teman-teman. Banyak juga gitu, tapi bukan masalah mukjizatnya yang kita tanding di sini ya teman-teman, yaitu tentang masalah apa, status Paulus dan Nabi Muhammad kan kayak gitu ya, bukan adu-adu mukjizat. Nanti dulu ada adu-adu mukjizat ini ya. Kita kagak perlu ke mukjizatnya dulu. Kita bahas background dan warnanya dulu Paulus dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan dalil gitu ya. Tadi ya ketika saya minta Tiranus di mana, pakai bahasa Inggris, alamatnya kagak ada. Katanya bangunannya ada di mana, negara mana ya. Oh ya, Tiranus itu universitas di negara mana, alamatnya di mana, tahun berapa berdirinya. Ini kok bisa-bisanya Paulus jadi dosen di sana? Ngarang-ngarang aja kitab kau itu. Kan kayak gitu jadinya. Coba ya sampaikan dengan jelas dulu Tiranus di mana, negaranya apa, jalan apa gitu. Kan kayak gitu. Kok bisa-bisanya Paulus jadi dosen, setelah jadi dosen jadi rasul pula? Ya, aduh teman-teman. Gak habis pikir saya loh. Dari tadi saya mikirin itu aja. Ini dosen kok bisa jadi rasul gitu ya? Ini aja udah kagak jelas. Sedangkan universitas pertama kata saya ada dari Maroko gitu loh, bukan dari Tiranus. Tiranus ini di mana? Makanya kita tanyakan negara apa, jalan apa, kan kayak gitu. Bangunannya ada katanya, tunjukkan sama publik gitu ya, biar jelas gitu ya. Terus ya tentang masalah saksi ya teman-teman semuanya. Tentang masalah saksi dia menjelaskan Bapak katanya yang bersaksi tentang Yesus. Anda ini mau bilang Yesus itu bohong gitu. Yesus berkata di Yohanes 5 nomor 37, Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak akan dapat melihat rupanya, suaranya pun tidak dapat kau dengar. Ya, suara Bapak itu kagak kedengaran, tidak dapat didengar. Lalu kata Anda, Bapak ngomong bersaksi tentang Yesus. Ini Yesus yang dusta atau Anda yang dusta gitu ya? Coba tunjukkan sama saya gitu ya. Anda yang dusta atau Yesus yang dusta? Coba ya. Itu dalil tuh ya, dalil. Yesus yang ngomong, Bapak itu suaranya kagak pernah kedengaran. Lalu Anda bilang Bapak ngomong ya, bersaksi tentang Yesus. Haya. Ada. Gak habis pikir saya teman-teman ya. Paling aneh ya, jujur Kristen paling aneh yang saya temui abang ini loh teman-teman. Paling aneh. Nggak ada yang lain. Paling aneh abang ini ya. Sudah menjelaskan Paulus dengan dosen ya. Terus juga persaksian tentang Yesus. Gini ya bang ya,
kita nggak perlu mencari-cari ya sampai kemanapun ya tentang masalah kenabian atau kerasulannya. Tadi saya membawakan juga di dalam Bible Anda kisah para rasul. Ya, belum ada tanggapan dari Anda. Katanya itu adalah perkataan orang. Siapa yang ngomong? Kagak Anda jelaskan juga. Di situ kan kisah para rasul. Ya, yang menulis siapa kisah para rasul? Yang mengaku rasul, yang mengaku nabi, yang mengaku pengajar, Paulus sendiri. Sedangkan saya sampaikan di awal tadi ya, ke pembukaan, seorang nabi itu ya, dia itu diwahyukan oleh Tuhan. Statusnya itu diangkat oleh Tuhan, bukan dari mata saksi, bukan ya. Aduh, coba. Nah itu dulu dah ya teman-teman. Habis. Aduh, sakit kepala saya jadi. Ini makanya memang sakit pala kalau membuktikan dengan dusta, mencari-cari kebenaran tapi nggak tahu ini. Makanya sakit pala. Ya, sulit untuk mengungkapkan suatu hal dengan kebohongan. Ya, itulah membuktikan kalau dia sakit kepala berarti dia tidak tahu nih. Ya, apa yang ditanya ya, mujizatnya dibilang banyak. Muhammad mengeluarkan air dari tangan tetapi ceboknya pakai 3 batu. Ya, ini dibilang bahwa Muhammad itu membelah bulan dalam surah Al-Qamar. Di situ kalau tanda-tanda bulan terbelah maka hari kiamat datang. Ya, terkait dengan Tuhan Yesus tadi saya sudah jelaskan ya bahwa Bapa pun itu sudah mendengar, Allah sendiri ya itu sudah menyatakan inilah anak yang kukasihi kepadanya aku berkenan. Jadi kalau Anda mau mengatakan hal yang berbeda, ini kita fokus aja kepada Paulus ya. Paulus ini siapa? Ya, berbeda dengan nabinya ya teman-teman semua. Dari buahnya lah kita melihat bahwa Paulus ini siapa, orang terpelajar yang dia mengajarkan segala sesuatu itu berdasarkan dari Tuhan Yesus Kristus. Paulus ya, makanya dia langsung lari teman-teman. Dia takut kalau Paulus itu mengadakan sebuah mujizat. Yang tertulis dalam kisah para rasul ini bukan Paulus yang ngomong, bro. Ini Lukas yang menulis kisah para rasul. Dari mana kau bilang ini Paulus? Di Paulus kau udah nggak bisa lagi. Bagaimana kau menantang Tuhan Yesus kami? Paulus membuat mujizat, nabimu tidak pernah membuat mujizat. Masa kalau kau bilang keluar air dari tangan terus cebok pakai 3 batu? Itu di dalam hadis Sahih Bukhari 151 ya teman-teman semua. Itu Muhammad di situ cebok pakai 3 batu. Bagaimana dia mau keluarkan air dari tangan? Makanya kalau ditanya tentang mujizat, pasti lari. Tentang pembuktian Paulus ini siapa? Tadi saya sudah jelaskan. Ya, terkait dengan hal seperti ini jelas ya. Saya jawab dulu supaya tentang Tiranus ini. Ini hanya tentang Tiranus saja. Ya, udah lari dia. Ya, ini ya, di situsnya sangat jelas di sini ya. Panjang ini bercerita tentang Tiranus ini. Ya, jadi Tiranus ini adalah masuk Romawi Timur saat itu. Ya, wilayah Efesus. Nah ya tadi di sini. Kalau teman-teman buka aja ini websitenya nih. Nanti ku kirim ya supaya kalau memang kau mau baca dalam bahasa Inggris, segeralah baca ya supaya teman-teman mengerti, memahami. Hanya tentang Tiranus ini fokusnya. Jadi tentang hal ini seperti ini masuk Romawi Timur, dulu dijajah Islam dan sekarang sudah menjadi Turki namanya. Di dalam Turki, Efesus itu udah diganti jadi Turki, teman-teman. Nih ya. Ini semuanya tercatat dari Alkitab itu. Kami kalau ngomong berdasarkan apa yang ada. Ini nanti ku bukakan di sini karena teman-teman semua poinnya di sini kalau teman-teman baca ini adalah reruntuhan. Loh, kok ini kebalik? Reruntuhan yang ada. Ya. Jadi reruntuhan apa ini? Reruntuhan dari yang namanya tempat Paulus mengajar. Ya, kalau kita lihat di sini tentang Injil. Coba kamu baca di sini supaya mengerti. Sampai kepada pembubarannya ketika waktu di tahun 54 penjajahan Romawi setelah Tuhan Yesus ada. Nih. Ya. Jadi kalau dibilang hancur ya memang udah hancur. Di mana universitas paling lama? Nih, ini tentang Tiranus ya teman-teman semua. Ana ya, karena saya juga lihatnya ini tadi di mana yang saya baca ya. Jadi kalau tentang Tiranus tidak ada kebohongan ya bahwa Paulus itu adalah orang terpelajar. Ya silakan buka karena kalau kita hanya bahas tentang Tiranus aja
Paulus ini adalah seorang yang cerdas, pintar, bukan berarti karena ini membuktikan bahwa Paulus itu orang cerdas. Ya, makanya Paulus itu dilarang untuk suatu hal yang namanya mengajarkan hal-hal yang bertentangan dengan Alkitab. Ya, sekali lagi ya, kalau kita mendengar orang-orang yang pasti mau menuduh Paulus, pasti mereka akan bertentangan dengan apa yang Paulus katakan, teman-teman. Paulus itu mengajarkan bahwa orang-orang yang bertentangan dengan Paulus, mereka itu adalah orang-orang, ini dalam 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang yang tidak adil itu tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah? Nih orang-orang sesat pasti akan bertentangan dengan Paulus. Mereka mengikuti apa yang mereka inginkan karena Paulus ini mengatakan, jangan sesat, orang cabul, penyembah berhala. Ini Paulus yang ajarkan ya. Penyembah berhala, pezina, banci, pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pendusta, pemfitnah tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Paulus mengajarkan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Jangan sesat manusia cabul, penyembah berhala, jangan sesat. Jadi kalau orang-orang yang membenci Paulus, itu adalah orang-orang yang tidak mau mendengar apa yang dikatakan Paulus. Artinya mereka mengikuti yang bertentangan dengan Paulus. Silahkan Anda buktikan mujizat dari Muhammad. Itu aja, jangan lari-lari lah. Supaya kita tahu bahwa Nabi ini benar atau enggak. Minimal dia punya mujizat. Silakan. Aduh teman-teman, sakit perut saya ya. Inilah ya teman-teman semuanya, tinggal reruntuhannya katanya, reruntuhannya doang ya. Nggak ada bangunannya sekarang, peninggalannya nggak ada, tinggal reruntuhannya katanya kayak gitu. Aduh, di sini ya teman-teman ya, ketahuan banget Anda menutupi yang katanya kitab Anda kitab suci tapi dalamnya ngibul ya. Di mana-mana tentang masalah Tiranus ya, negaranya negara apa, Turki jadi tumbal. Mana ada sejarah dari Turki, tanya orang Turki ya, ada nggak Tiranus di situ? Ada, Turki jadi tumbal pula sekarang. Ada kayak gimana sih ya? Coba ya teman-teman semuanya. Gini, saya itu nggak mau dulu loncat-loncat berdiskusi itu kalau satu materi saja agak jelas dia jawab. Katanya Paulus orang berpendidikan, kan kayak gitu ya, berpendidikan, sekolahnya di Tiranus. Kita minta kejelasan datanya dari kitabnya, sampai sekarang udah runtuh, sisa bangunan doang. Aduh, kayak gimana? Ini adalah salah satu ya kebohongan yang ditutupi tapi masuk kitab suci kebohongannya gitu. Teman-teman semuanya, tentang masalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya, saya tanggapi dia ya, nih ya, tentang masalah mukjizat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya banyak gitu. Oh ya, satu nih tanggapan saya tentang yang dia katakan ya teman-teman ya, katanya Nabi Muhammad mengeluarkan air dari jari jemarinya, tapi kenapa ya cebok pakai batu? Kau bisa bedakan nggak yang namanya mukjizat sama pembahasan istinja gitu ya? Astagfirullah teman-teman, mukjizat mau digabung-gabung dengan pembahasan istinja. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Iya, kagak nyambung gitu loh ya, pembahasan istinja dengan mukjizat kagak nyambung sama sekali gitu ya. Kita tahu ya Nabi Muhammad itu yang namanya mukjizat itu adalah sesuatu yang di luar nalar sebagai tanda kenabian atau rasul. Maka kita dapat melihat dari hadis nih ya teman-teman, banyak kok ya hadisnya ya. Saya buka di Google aja biar cepat gitu ya. Nah, ini apa? Dikutip dari buku mukjizat Nabi karya Muhammad ya As-Sayyim. Ada berbagai kisah menyebutkan mukjizat Nabi Muhammad yang mengeluarkan air dari celah jarinya ya. Berikut hadisnya ya, nih hadisnya nih ya, nih hurufnya gundul semua. An Anas radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Nih dari Anas bin Malik,
hadis kita ya mengatakan, aku melihat ya, ana saksinya Rasulullah waktu asar beliau berada di dekat pasar Madinah. Telah tiba ada orang-orang mencari air wudhu. Ya, air wudhu nih ya, kagak ada air untuk berwudhu. Lalu Nabi mengeluarkan dari jari jemarinya air untuk orang berwudhu. Ya, saksinya ada Anas bin Malik. Ya. Ya teman-teman semuanya, ya mungkin kita wajar ya karena dia Kristen, udah tahu tentang sejarah Nabi Muhammad, bagaimana sirahnya, kan dia nggak pernah baca gitu bagaimana sejarahnya, mukjizat apa saja yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kayak gitu ya teman-teman semuanya, ya saya tetap akan tuntut ya Tiranus, katanya saya akan kirimkan linknya berbahasa Inggris, di situ kan bisa ya diterjemahkan aja ya, biar teman-teman kawan-kawan Kristen juga melihat sekolahnya Paulus gitu ya, yang dalam bahasa Inggris terjemahkan ke bahasa Indonesia bisa gitu. Zaman udah canggih, jangan sampai Anda jadi primitif lagi gitu ya. Coba diterjemahkan, jujur ya, kalau tidak bisa bahasa Inggris ya, teman-teman juga banyak tidak bisa, terjemahkanlah ya, membawa data itu yang jelas gitu ya. Yang jelas gitu, bukan cuma modal ngomong ya, yang penting ngomong, bukan yang ngomong penting jadinya, bukan. Coba itu ya, saya tadi udah tampilkan sebuah hadis bahwa Rasulullah bermukjizat. Sekarang coba tuntutan saya Anda penuhi dulu, silakan. Udah? Jadi ini saran dari Ucup ya, tadi tentang Tiranus, supaya saya selesaikan ya, bahwa Tiranus ini ya di dalam kitab Lukas maupun Kisah Para Rasul di sini sangat jelas ya, dari mana kota ini, kuil Temis ini. Jadi kalau kita lihat ya, nih ya, sebentar. Nah, ruang kuliah Tiranus belum ditemukan, hanya sekitar 20% bangunannya yang telah digali. Tetapi terdapat bukti prasasti menunjukkan bahwa Tiranus adalah nama umum di Efesus pada masa itu. Beberapa prasasti ditemukan di kota tersebut berasal sekitar tahun 53 sampai 93 Masehi. Ya, sesimpel ini. Jadi kalau teman-teman, kami orang Kristen tidak pernah mau berbuat suatu hal yang namanya dusta. Data kami sangat jelas, ya. Anda bisa baca dan Anda mau supaya saya langsung sampaikan melalui ini jelas di sini ya. Nih, Anda mau berbicara tentang Tiranus, ini sangat jelas. Tetapi Anda nanti membuang-buang waktu, ya. Jadi kalau saya menjelaskan dengan data, Anda mau mencari tahu tentang prasastinya, itu sudah sangat jelas. Nggak mungkin dia bertahan juga sampai hari ini. Dengan adanya peperangan, dengan adanya kehancuran, tentu ruang Tiranus itu bisa dihancurkan. Ya, dimanapun hal-hal seperti itu Anda minta sampai dia harus berdiri sampai hari ini, tidak mungkin. Yang menjadi masalahnya ketika waktu Anda berbicara tentang bahwa saya tidak mengetahui ini, tentang mujizat Nabi Muhammadmu itu. Ya, mungkin Anda kurang baca. Ya, kalau Anda tidak bisa menjawab terus Anda mutar-mutar tentang yang namanya hal lain, inilah yang makanya saya bilang, Anda tidak tahu tentang mujizat Muhammad yang ngomong sama batu. Anda ini, apakah ini sebuah mujizat? Rasulullah SAW bersabda, nih, sesungguhnya akulah yang paling mengenal batu di Mekah. Batu-batu itu memberi salam kepadaku sebelum aku diutus menjadi Rasul. Pertanyaan saya di sini, apakah ini benar-benar mujizat ngomong sama batu? Ya, sebelum dia diutus dia sudah ngomong sama batu. Makanya ada dikatakan juga, ini menjadi keraguan saya ketika Anda bilang bahwa saya tidak pernah membaca tentang, Anda buka tadi dari web loh. Saya membuka dari Sahih Muslim 4222 langsung, bahwa apakah ini suatu hal yang namanya mujizat Muhammad ngomong sama batu. Makanya ketika waktu ada yang dikatakan seperti itu, Muhammad itu disebut sebagai seorang yang gila dalam surah Al-Hijr ayat 6. Ya, bahwa dan mereka berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar orang gila. Apakah ini yang disampaikan, yang bermaksud untuk mengatakan bahwa orang yang ngomong sama batu itu dikatakan seperti itu? Ya,
Apakah orang yang berbicara dengan batu itu makanya disebut gila? Ini mujizat yang dikatakan. Saya bertanya kepada Anda, di mana mujizat Muhammad? Sehingga Anda mengatakan kepada saya, di manakah mujizat Muhammad? Ternyata saya tidak pernah membaca. Saya membaca satu dalil, ini berdasarkan bukan dari mutar-mutar. Anda nggak perlu cari di Google. Saya kasih hadisnya, Sahih Muslim 422. Apakah ini disebut mujizat? Ngomong sama batu. Sehingga di dalam surah Al-Hijr ayat 6, wa qalu ya ayyuhallazi nuzila alayya dzikru innaka lamajnun, yang artinya, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Qur'an, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar orang gila. Apakah dasarnya dari sini sehingga turun ayat ini? Dan satu hal ya, Paulus itu beda kelas dengan Muhammad. Paulus mengajarkan kekristenan, mengajarkan tentang Alkitab, dia tidak memanfaatkan dirinya sendiri untuk mendapatkan hal-hal yang namanya harta kekayaan. Ya, harta, jabatan, wanita nggak pernah ada. Makanya Paulus itu adalah orang yang cerdas. Apa yang disampaikan Paulus, dia tidak pernah menguntungkan dirinya sendiri, teman-teman. Paulus mengajarkan kekristenan, dia tidak mencari harta, tahta, dan wanita. Berbeda dengan Nabi Muhammad ini. Mendapatkan ketika waktu dia belum menjadi nabi, dia adalah seorang yang jujur. Dia adalah seorang yang katanya taat, istrinya satu. Setelah dia menjadi nabi, istrinya jadi berapa? 11 ya. Jadi kita kalau melihat dalam Sahih Bukhari 260, setelah dia jadi nabi, kok istrinya banyak? Setelah dia jadi nabi, kok banyak hal yang dilakukan, yaitu membunuh, mencuri, bukan mencuri, merampas harta orang lain, kemudian dijadikan hartanya. Apakah itu yang layak disebut nabi? Nih ya, istrinya ada berapa? 11. Tetapi sebelum jadi nabi, istrinya hanya satu. Saat itu jumlah istri-istri beliau berapa? 11. Nah, apakah ini tidak berbanding terbalik dengan yang dikatakan Paulus tadi dalam 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10? Nah, inilah perbedaan antara Paulus dan Muhammad. Ya, Muhammad mengajarkan segala sesuatu yang berbeda dengan Paulus. Silakan. Aduh. Sabar ya teman-temannya. Seru ini. 20.000 penonton tempat saya ya. Dukung saya ya teman-teman. 20.000 mata memandang nih ya. Teman-teman semuanya, ketika kita minta tentang masalah Tiranus, ada peninggalan prasastinya. Tapi kalau dicari, udah hilang gara-gara perang. Iya. Ya teman-teman ya, kebohongan yang kecil akan ditutupi dengan kebohongan yang lebih besar. Gitu ya. Gitu udah tahu kita rumusnya. Karena sesuai dengan ajaran dari Paulus ya, Filipi 1 nomor 18, Roma 3 nomor 7, ya 1 Korintus 15 dan 15 ya. Jadi begini ya, mata pisau tentang masalah Nabi Muhammad SAW. Lalu Anda katakan di dalam Al-Hijr ya, bahwa Nabi Muhammad itu orang gila. Akan kayak gitu. Ini adalah perkataan orang kafir yang dikutip Allah untuk menghujat Nabi Muhammad SAW. Ya, mari kita buktikan apakah Nabi saya yang gila atau sebaliknya kata Allah yang gila ya. Nah, nih ya. Ini saya jawab dulu ya. Nih, wa qalu ya ayyuhalladzi nuzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Mereka berkata, hai orang-orang, ini mereka ya, perkataan orang kafir ya. Hai orang-orang yang diturunkan Al-Quran kepadanya, ya, hai orang yang diturunkan Al-Quran kepadanya, sesungguhnya kamu benar-benar orang gila. Jadi di sini Nabi Muhammad diolok-olok orang gila ya, seperti yang dibawakan oleh pisau gitu ya. Mari ya kita kasih jawaban Allah ya, jangan Nabi yang menjawab. Nabi nggak perlu membela diri ya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala lebih tahu tentang nabinya ya. Quran surah Al-Qalam ya teman-teman, nih saya bukakan dulu ya, Al-Qalam ya. Bentar ya teman-teman. Al-Qalam surah Al-Qalam. Bentar ya. Nih Al-Qalam. Nih ya, mari kita baca nomor dari 2 ya.
Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Berkat nikmat Tuhan kamu Muhammad, sekali-sekali bukan orang gila Nabi Muhammad itu ya. Nabi Muhammad bukan orang gila kata Allah ya. Ya, nah terus apa dikatakan Allah di bawahnya? Maka kelak kamu akan melihat, dan mereka orang kafir pun akan melihat, siapa di antara kamu yang gila. Jadi Allah nyatakan Nabi Muhammad bukan orang gila, tetapi yang membawakan dalil Al-Hijr ayat 6 itulah orang gila sebenarnya kata Allah ya gitu. Itu ya jawabannya Al-Hijr ayat 6-nya. Jadi kata Allah Nabi Muhammad itu enggak gila, enggak. Tapi yang membawakan Quran surah Al-Hijr ayat 6 tadi yang gila, itu maksud Allah ya. Gitu. Data ya teman-temannya. Al-Kalam surahnya ya. Saya nggak mengada-ngada gitu ya. Tuh saya jawab dengan data gitu ya. Gampang gitu ya. Ternyata tuduhan Anda kepada Nabi saya berbalik ke Anda. Aduh. Terus gini ya, pisau ya. Kalau untuk masalah orang gila, Yesus kan juga disebut orang gila toh. Ya, coba Anda buka ya kan, di Markus di ayat 20 tuh, Markus 3 nomor 20. Ya, Markus 3 nomor 20. Sampai ke bawah. Yesus itu disebut orang gila. Ya, Yesus disebut orang gila di situ. Anda silahkan aja baca terus ya. Tidak semua penulis kitab Anda itu ya berpendidikan. Yohanes itu buta huruf, agramatos ya. Ya. Saya heran juga ya dengan kitab Anda ini. Katanya Yohanes itu buta huruf, tiba-tiba bisa tulis surat. Tiba-tiba ada surat Yohanes. Gimana sih? Aduh, mau saya bukakan bahwa Yohanes buta huruf ya. Tapi tiba-tiba ada suratnya. Aduh, Masya Allah ya teman-teman. Malam ini teman-teman, kenapa saya semangat banget gitu ya diskusi dengan dia. Kocak, rupanya kocak gitu ya. Aduh, Bang ya, Bang pisau. Ya udahlah, mungkin itu aja tanggapan saya ya. Udah itu aja. Kira-kira berapa lama lagi nih kita? Terserah ya, kalau memang mau lanjut. Saya melihat Anda sudah pusing karena pertanyaan saya gak ada yang dijawab juga. Terus Anda ad hominem juga sih. Hanya menyerang pribadi saya. Ditanya apa, nggak masuk apa, dijelaskan apapun. Oke, gini ya, mungkin karena jadi tadi cara debat Anda saya kira nggak ngerti juga ini. Tadi yang duluan siapa? Yang di awal tadi saya. Anda. Saya ya. Berarti Anda jawab dulu, habis itu closing. Siapa? Maksudnya setelah itu. Jadi ini jawab dulu ya. Jawab dulu, iya. Habis itu baru kita penutup gitu, 5 menit. Oke ya. Baik, ini terakhir ya. Berarti gini, salah. Ketika Anda tadi kan saya di awal ya teman-teman ya. Saya di awal berarti saya menutup. Berarti Anda 2 kali. Anda tanggapi, jawab, terus itu 5 menit untuk closingnya, dan setelah itu saya closing 5 menit, itu aja. Closing gak nyebrang, saya nggak akan bahas Kristen, nggak. Maksudnya gimana ini? Ini closing apa gimana? Ini kan Anda jawab dulu. Saya jawab dulu. Setelah itu baru closing statement saya lagi gitu. 5 menit. Okay. Baru kasih saya 5 menit. Closingnya nggak perlu nyeberang gitu. Ambil kesimpulan. Nggak masalah. Oke ya. Jadi saya tuh tendensiusnya dikatakan tadi di dalam surahnya ya. Kemudian mereka ini tadi kan saya udah ngomong ya bahwa Muhammad ini ngomong dengan batu. Terus dibilang saya yang gila kan, nabi yang orang yang kalau berbicara dengan batu, bagaimana kita nggak, orang itu tuh sendiri ya di dalam surah Al-Hijr ayat 6 itu yang mengatakannya seperti itu teman-teman ya. Jadi bagaimana saya yang disebut gila?
orang nabimu, makanya kamu nggak berani nanggapin bahwa nabi itu pernah ngomong sama batu. Apakah ini sebuah mujizat atau enggak gitu kan? Tapi poinnya kita udah tahu lah ya, bahwa kalau mereka mengatakan bahwa tentang mujizat keluar air dari tangan segala sesuatu, justru saya di sini menemukan bahwa nabi itu berbicara dengan batu. Ya, Muhammad itu ngomongnya sama batu. Makanya dia ngomong sama batu, batu bilang apa? Ya, rukun Yamani dan rukun Aswad itu bisa menghapus dosa sehabis-habisnya. Sebenarnya ini adalah mujizat. Ya, jadi ini yang disampaikan. Kalau kami membaca, kami mengetahui, bukan menghafal ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mencium rukun Yamani dan rukun Aswad itu menghapus dosa sehabis-habisnya. Makanya batu ini yang menjadi patokan, dan bukan yang dasarnya seperti ini. Ya, itu bukan dasar mengatakan bahwa kalau terkait dengan Yesus dikatakan itu Bezebul. Jadi Yesus nggak ngomong sama batu, Yesus mengusir setan di sini. Kalau yang ayat 20 ini, ya 22 ini, itu di situ dengan Bezebul. Nih. Ya. Jadi kami mengetahui apa yang ada, ya. Itu tentang orang kerasukan Bezebul, dan itu sepertinya Yesus, ya. Padahal di situ orang yang kerasukan setan, ya, tidak waras. Nah, inilah ya, kalau teman-teman semua kita mau membaca terlalu jauh ya tentang hal yang namanya kebenaran itu, Alkitab itu adalah kebenaran, teman-teman. Terkait dengan Tiranus segala macam, ya memang namanya sejarah udah 2000 tahun ya lamanya. Apakah dia mau memaksa seperti itu? Tadi saya sudah tunjukkan di mana Tiranus itu, tetapi hanya berputar. Padahal kita tuh punya topik yang banyak loh. Bagaimana mujizat itu dari Muhammad seperti apa? Ya, bagaimana Muhammad itu menjadi orang yang benar atau tidak? Saya sudah katakan bahwa antara Paulus dengan Muhammad itu sangat bertentangan. Paulus mengajarkan segala sesuatu yang namanya suatu hal yang benar. Paulus mengajarkan tentang kekristenan, ya, tentang Yesus Kristus. Dia tidak mengajarkan tentang suatu hal yang namanya menginginkan harta, tahta, dan wanita. Tidak pernah Paulus itu dengan hikmatnya memakai untuk supaya kawin lagi. Paulus itu tidak pernah mencuri. Paulus itu tidak pernah merampas. Tidak ada keuntungan yang diambil, hanya keselamatan yang kekal. Apa yang disampaikan oleh Paulus itu merupakan hikmat dari Tuhan. Makanya tidak ada yang bertentangan antara Paulus dan Yesus Kristus. Apa yang dikatakan oleh Paulus itulah berdasarkan hikmat dari yang namanya Allah yang benar. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Berbeda dengan nabi yang ada, yang di dalam surah An-Naml ayat 91 dikatakan bahwa aku Muhammad hanya diperintahkan menyembah Tuhan di negeri Mekah. Nih ya, kita bukakan ya. Jadi ini kita berbeda Tuhan, berbeda Allah. Ya, sekali lagi ya, jangan disama-samakan. Jadi tentang kesaksian sudah tidak pernah ada. Ulangan 18 ayat 15 tadi, persaksiannya saja tidak jelas. Bagaimana Nabi pun mengatakan bahwa Muhammad itu hanya menyembah Tuhan di negeri Mekah, sedangkan Paulus, Yesus, dan semuanya tidak pernah datang untuk menyembah Tuhan di negeri Mekah. Surah An-Naml 91. Aku Muhammad hanya diperintahkan menyembah Tuhan di negeri Mekah, yang telah menjadikan suci padanya sesuatu hal adalah miliknya. Ini membantah bahwa satu-satunya orang yang disebut muslim adalah Muhammad. Maksudnya setelah ini ya, turun ayat ini, baru dikatakan bahwa muslim itu ada. Statement dari tadi yang awal dikatakan bahwa ada yang namanya muslim, nabi-nabi awal sebelumnya, tidak pernah ada mereka dikatakan menyembah Tuhan di negeri Mekah. Tidak pernah mereka datang ke sini untuk menyembah Tuhan di negeri Mekah atau sujud menghadap Tuhan di negeri Mekah. Jadi di sini kita harus tahu bahwa Allah yang benar itu pasti mengajarkan tentang kebenaran. Dan kita tidak pernah diajarkan untuk melanggar yang namanya 10 hukum Taurat. Tetapi nabimu yang mengatakan bahwa dia berasal dari Allah yang benar, berasal dari Allahnya negeri Mekah, Tuhannya negeri Mekah. Ya, dan apa yang dilakukannya itu pasti bertentangan dengan yang namanya 10 perintah Allah. Ya, silakan teman-teman. Saya kira Tuhan Yesus itu memberikan kita hikmat, akal budi, dan kebijaksanaan untuk teman-teman mulai belajar siapa itu Muhammad, siapa itu Paulus. Ya, sesimpel itu, karena Paulus itu mengajarkan tentang jangan cabul, jangan sembah berhala, jangan sesat. Ya, seperti itu teman-teman. Silakan. Saya lagi ya. Iya, closing, enggak nyebrang, enggak bahas bahas agama sendiri gitu. Baik. Mengambil kesimpulan dari hasil diskusi. Silakan. Oke. Baik ya. Tadi saya sudah sampaikan apa yang diajarkan Paulus. Banyak orang sekarang tuh membenci Paulus, teman-teman. Saya herannya kenapa? Ya.
Apa yang dikatakan oleh Paulus itu padahal tidak pernah bertentangan yang namanya hati nurani. Banyak orang yang membenci Paulus adalah orang-orang yang memang benar-benar tidak membaca Alkitab. Mereka hanya dengan sepengetahuan mereka. Kenapa sih bawa-bawa Paulus di dalam setiap hal bahwa Kristen itu diajarkan oleh Paulus? Sekalipun Kristen itu dibawa Paulus, ya, tidak pernah ada orang Kristen, ya, ini peraih Nobel yang 80%-nya adalah orang Kristen, itu berarti ditipu oleh Paulus. Tidak pernah. Paulus itu orang pintar, teman-teman. Apalagi Paulus itu mengajarkan suatu hal yang namanya tentang kebenaran. Buktinya apa? Nih, Paulus katakan apa? Atau tidak, ini sekali lagi ya, jangan sesat. 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10. Orang-orang yang membenci Paulus pasti akan bertentangan dengan hal-hal seperti ini, teman-teman. Ya, 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10 ini menyatakan bahwa orang-orang yang membenci Paulus, dia tidak akan mau Paulus mengatakan seperti ini. Janganlah sesat, orang cabul. Anda boleh tahu siapa yang cabul. Penyembah berhala, Anda boleh cari tahu siapa penyembah berhala. Orang yang tukang berzina, siapa yang tukang berzina? Ya, ini bergabung lagi dengan yang namanya banci, pemburit, pencuri, orang kikir, pemabung, pemfitnah, penipu. Ya, tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Makanya kalau kita sampaikan kebenaran, ya, mereka tidak akan menerima. Mereka tidak akan suka dengan perkataan Paulus yang begitu keras menyatakan bahwa orang-orang seperti itu tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Kita tidak pernah yang namanya membaca segala sesuatu itu dengan asal. Orang Kristen membaca, mengetahui, dan mengerti. Bukan hanya tentang yang namanya menghafal, atau yang namanya kita hanya tentang yang namanya membaca mantra. Tidak pernah, teman-teman. Kami membaca, mengetahui. Bahkan Paulus itu dikenal oleh roh jahat yang telah dia usir, bahwa dia mengetahui Yesus Kristus dan Paulus. Ya, Paulus itu sangat luar biasa dalam kehidupan kita, teman-teman. Bagaimana orang yang sebenarnya dulu adalah seorang yang namanya mau untuk menghancurkan kekristenan, tetapi kalau dalam Yohanes 18 ayat 15, Yohanes 15 ayat 16 dan 17 ya, kalau saya lupa tadi ya. Itu dikatakan bahwa aku yang memilih kamu. Disitulah Tuhan bekerja atas siapapun, teman-teman. Ya, jangan kita lihat siapa namanya. Anak kecil pun kalau memang Tuhan mau jadikan, dia datang, dia ngomong, saya akan menjadikan kamu sesuai dengan apa yang saya inginkan. Dia datang, nyata, dan itu di dalam nama kuasanya. Yang penting lu berbuat dalam nama Tuhan Yesus. Paulus berbuat segala sesuatu itu dalam nama Tuhan Yesus, teman-teman. Tidak pernah dia lari dari yang namanya Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu adalah kebenaran. Jika engkau meminta dalam namaku, maka aku akan memberikannya. Mintalah maka akan diberi, carilah maka akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Beda dengan ajaran-ajaran lain ya. Saya tidak menyinggung ajaran lain. Apa yang dikatakan Paulus itu, sekali lagi saya bilang ya, tidak pernah Paulus itu mengajarkan yang namanya kekristenan untuk mendapatkan harta. Kau cari di mana Paulus itu turun ayat ya, atau tulis ayat, itu ada menguntungkan untuk dirinya tentang harta. Yang kedua, kalian cari lagi di mana Paulus itu mencari yang namanya jabatan. Dia melepas halnya dia sebagai imam-imam Yahudi. Dia melepas itu jabatan itu. Dia tidak mencari yang namanya jabatan, teman-teman. Ya, apa yang disampaikan oleh Paulus itu berdasarkan hikmat dari Tuhan, dan itulah kebenaran. Dan Paulus tidak pernah yang namanya mengejar wanita. Ada berapa wanita yang ketika waktu Paulus itu menurunkan suatu hal yang namanya surat, dia menguntungkan dirinya sendiri? Tidak pernah. Apalagi yang namanya untuk menikahi perempuan. Tidak pernah ada. Segala sesuatu yang disampaikan dari Paulus itu adalah kebenaran. Ya, karena tidak pernah menguntungkan dirinya sendiri. Bahkan Paulus mati pun, kalau tidak salah, itu adalah digoreng, teman-teman. Keselamatan yang kekal yang Tuhan dapat, yang Paulus dapat, diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi teman-teman semua, mari kita belajar. Mari kita mengetahui segala sesuatu itu berdasarkan apa yang tertulis. Kita harus membaca apa yang kita mengerti. Bukan hanya dengar dari orang terus kita ngomong. Tidak seperti itu, teman-teman. Orang Kristen dengan hikmat akal budinya, kita orang Kristen ini tidak pernah yang namanya sarjana S1, S2, S3. Semuanya udah mencari yang namanya kesalahan dalam Alkitab, tetapi tidak pernah ditemukan. Ya, itu adalah sekolah Kristen. Kami nggak butuh orang lain untuk mengoreksinya. Tetapi Anda tahu bahwa kekristenan itu adalah kesempurnaan. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, percayalah, hanya Yesuslah jalan kebenaran itu, dan Tuhan Yesuslah juru selamatmu. Amin. Tuhan Yesus berkati. Oke.
Oke, ya teman-teman semuanya, kita ada closing statementnya 5 menit ya teman-teman. Ya, apa yang saya jabarkan tadi ya kepada abangnya ya, kalian bisa membukanya nanti, ambil datanya yang saya tunjukkan di YouTube saya ya, YouTube Pusat Debat Agama gitu ya. Jadi sebenarnya saya nggak perlu ya tadi dari awal mengeluarkan pertanyaan banyak-banyak, karena kan kita hanya menjelaskan masalah background Paulus dan Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Terus ya, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Ya, kalau kita ke Al-Fat ayat 29 juga ya, Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu adalah utusan Allah. Dari beberapa ayat itu Allah menyatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi. Jadi kenabian itu tidak perlu saksi. Terus kenabian itu ya teman-teman semuanya dinyatakan oleh Tuhan semesta alam melalui wahyunya. Bukan berarti nabinya ngaku-ngaku sendiri. Ya, ngaku-ngaku sendiri nggak bisa kayak gitu. Kalau tidak dinyatakan oleh Tuhan, ya nggak bisa kita anggap nabi, meskipun orang itu mengaku nabi gitu ya. Teman-teman semuanya ya, sudah saya sampaikan ya beberapa hal ya, ajaran yang benar seperti apa ya. Kita tahu Nabi Muhammad diutus dengan kebenaran. Inna arsalnaka bil haq ya, sesungguhnya kami mengutus engkau ya Muhammad dengan kebenaran. Jadi udah saya bilang di awal tadi, Nabi Muhammad bukan membawa ajaran baru, tapi meneruskan ya syariat dari para nabi gitu. Ya, kebenaran yang dibawa oleh para nabi pendahulu beliau. Jadi seperti itu ya, Allahu Akbar teman-teman ya. Jadi teman-teman semuanya, mungkin saya hanya menjelaskan itu saja ya di dalam diskusi ini untuk sedikit ya cuplikan tentang masalah Nabi Muhammad. Kalau kita buka Sirah Nabawiyah ya banyak gitu masalah mukjizat Nabi Muhammad. Tapi sayangnya teman-teman Kristen tidak mengetahui dan menganggap Nabi Muhammad itu tidak punya mukjizat katanya. Itu kan mereka tidak pernah baca Sirah Nabawiyah. Kalau kita tahu dan membaca Sirah Nabawiyah ya, banyak yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ya. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman semuanya ya, ambil hikmah ya pembahasan ini dari tema Nabi Muhammad dan Paulus. Silakan. Mari, yang mana mau kita ikuti, kan kayak gitu. Publik yang menilai, bukan pendebat yang mengaku menang ya. Kayak gitu. Publik yang menilai. Jadi ya kawan-kawan semuanya ya, terima kasih banyak ya atas yang Anda berikan kepada saya, supportnya itu ya. Supportnya itu untuk apa? Untuk saya membeli Sirah Nabawiyah sehingga saya mendapatkan ilmu, lalu bisa menjawab teman-teman Kristen kita memakai yang saya baca gitu ya. Nah, teman-teman semuanya, terima kasih sekali lagi ya, Allahu Akbar. Dan kawan-kawan semuanya, kita mungkin akan susun ini lagi sama mata pisau ini. Tema yang lain nanti saya mau bahas tema yang lain dengan dia. Kayaknya agak menarik juga gitu, yang lebih lebar. Karena apa? Nabi Muhammad dan Paulus ini menurut saya ya itu pembahasan yang sangat sempit gitu, sempit banget Paulus itu ya. Tapi kalaunya untuk masalah yang fundamental kayak ketuhanan, nah itu kan agak lebar gitu ya. Jadi teman-teman semuanya ya, Anda yang menilai ya. Di sini tidak ada kalah menang, tapi yang mana lebih masuk akal gitu ya. Nah, itu jawaban dia udah kita ketahui ya kawan-kawan semuanya. Jawaban saya sudah mereka ketahui juga seperti apa, kan kayak gitu. Silakan Anda nilai ya. Jadi ya kawan-kawan semuanya, saya hanya menyampaikan kepada Anda semuanya, tidak ada kebenaran di luar agama Islam. Nabi Muhammad itu adalah jalan kebenaran dan hidup. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ya, inna arsalnaka bil haq. Nabi Muhammad itu diutus dengan kebenaran. Terus juga Nabi Muhammad itu ya adalah jalan. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Ya, di dalam Quran surah Al-An'am ayat 153. Dan Nabi Muhammad menjamin surga, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Ya.
Jadi kayak gitu. Oke. Nanti saya mau atur sama ente lagi bahas yang lain. Boleh. Ya. Boleh. Nanti saya DM. Nanti Oke. kapan-kapan aja ya. Thank you, Bro. Oke. Buat hari Terima ini kasih. Ya. Tuhan Yesus memberkati selalu buat kita semua ya. Mari, Bro. Thank you. Baru tahu saya Paulus itu dosen loh. Ya. Aduh. Paulus dosen, teman-teman, rupanya. Aduh. Masya Allah. Aduh, kacau. Aduh, astagfirullahaladzim. Paulus dosen minta nama universitasnya apa? Tyrannus katanya ya. Tyrannus universitas ya. Setelah dicek Tyrannusnya mana, di negara mana, kagak ketahuan gitu di negara mana. Terus cuma ada puing-puingnya katanya. Puing-puingnya udah hilang juga karena perang dunia dan lain-lain. Dari situ aja teman-teman, jujur ya, saya udah janggal gitu di awal dari. Makanya saya putar di situ-situ aja dia. Ya, saya baru pertama kali dengar ternyata Paulus itu dosen ya, dan mengajar di sekolah di universitas gitu. Setahu saya universitas pertama kali itu kan ada di Maroko toh ya. Aduh, Masya Allah ya, teman-teman. Aduh, bikin saya ketawa. Jarang-jarang loh ya, setelah saya habis diskusi atau debat, teman-teman, jarang-jarang membuat saya ketawa. Aduh, Masya Allah. Astagfirullah. Aduh, sudah ketawanya. Masya Allah. Aduh.